Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel video saya Ngopi Susu. Ngobrol pintar, suka-suka. Oke, teman-teman, beberapa hari ini kita dengar di berita, televisi, istilah new normal nih. Teman-teman mungkin juga pernah dengar ya, tanpa disengaja pernah ada satu obrolan mengenai dirinya waktu dia mengatakan, gue jadi diri gue apa adanya aja lah, udah bawaan lahir kok, mau diubah apa lagi. Kalau jadi orang lain itu kita nipu diri kita sendiri. Dan itu bisa terjadi di berbagai situasi loh. Entah saat kita cari pasangan atau cari pekerjaan. Ya, yang paling simpel cari pekerjaan, teman-teman. Gua kan pendiam, gua nggak cocok ya di bidang marketing. Aduh, gua biasa di lapangan, kalau di belakang kayaknya gua nggak biasa, ya kan? Mungkin teman-teman pernah dengar ya cerita seperti itu ya. Dia di dalam lingkungan yang baru tuh kayaknya gue bukan gue banget gitu loh ya. Nah, step ini kita bisa anggap sesuatu yang wajar ya, dan kelihatannya positif loh. Memang hal ini terlihat baik, asumsinya karena kita harus menerima diri kita apa adanya, dan itu nggak salah supaya hidup kita bisa tenang dan bahagia. Dan berdasarkan saran ini, supaya kita apa adanya, makanya saat kita mencari teman dan pekerjaan kita, ya udah kita akan mencari yang sesuai kita apa adanya. Jadi nggak usah diubah. Aduh, gue nggak bisa cocok nih dengan si Anu, si A, si B, si C, ya kan? Nah, mungkin buat teman-teman yang sedang cari pasangan sampai saat ini, karena melihat ketemu si A, si B, si C nggak cocok, akhirnya sampai sekarang belum dapat pasangan. Ya, bercanda teman-teman ya. Oke, jadi sayangnya hal ini nggak semuanya positif loh. Bisa jadi ini negatif. Nah, sekarang saya tanya ke Anda semua, ya teman-teman semua, bisa nggak mengingat diri teman-teman yang 2-5 tahun yang lalu? Itu kayak gimana sih 2-5 tahun yang lalu sampai sekarang? Coba deh direnungkan, direfleksikan ya. Ini juga terjadi loh dengan teman saya ya. Dia ada di satu pekerjaan, menuntut dia harus bagaimana ketemu orang dengan naik mobil. Usia sudah di atas 55 tahun. Tapi dengan segala keterbatasan itu, karena suatu tuntutan pekerjaan, dia harus dipaksa untuk bagaimana belajar menyetir. Nabrak sana, nabrak sini, tapi akhirnya sekarang bisa nyetir loh. Ada juga satu cerita teman saya yang dulu ya bekerja di belakang layar, artinya di meja komputer ya, segala sesuatu berhubungan dengan komputer. Tapi hari ini dia bisa memimpin sebuah tim dan bisa berbicara di atas panggung dengan begitu luasnya. Kaitannya apa dong? Kalau kita refleksi ke belakang, bahwa saat ini kita sebenarnya sudah berubah tanpa kita sadari. Makanya ketika ditanya diri kamu versi apa adanya itu, sebenarnya pegangan kita tuh yang mana? Yang 25 tahun yang lalu atau yang sekarang? Padahal tanpa kita sadari, kita tuh sebenarnya udah berubah. Jadi kita ini nggak jelas nih pegangan kita, yang selalu mengatakan, dah gue apa adanya begini, gue nggak cocok, pendiam, itu jadi kebingungan sendiri. Itu wajar, kadang kita percaya bahwa kepribadian atau identitas manusia itu bakal statis terus, alias nggak bisa berubah. Dengan begitu, akan selamanya ya begitu. Gue pendiam, ya udah gue akan pendiam gitu loh. Ya dia pintar ngomong, ya udah pasti dia memang bidangnya dia gitu loh. Nah, seperti ilmu psikologi ya, kita tahu ya istilah Korelis, sanguin, plekma, dan melan. Teman-teman mungkin pernah dengar ya. Artinya dari situ aja kita sudah harus tahu. Dengan belajar ilmu psikologi seperti itu, sebenarnya bukan mengkotak-kotakan diri kita. Saya tipe sanguin, saya tipe plekma, saya tipe melan. Ya bukan. Harusnya kita belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan orang yang tipe plekma, korelis, sanguin, atau melankolis. Bukan gue melan nih, gue nggak bisa seperti sanguin yang bisa melucu. Gue plekma, gue nggak bisa seperti korelis yang kalau ngomong tuh menggebu-gebu. Nah itu teman-teman. Harusnya dengan kita belajar ilmu psikologi seperti itu, kita tuh berusaha untuk menyesuaikan diri dan berubah. Sebenarnya manusia itu berubah, baik kita sadari atau tidak. Coba aja dicek kita yang 1-5 tahun yang lalu dengan yang sekarang nih. Artinya, jika kita bisa berubah, sebenarnya kita punya andil loh untuk memilih loh. Kita itu mau berubah, mau dirubah ke arah yang mana? Kemampuan untuk berubah itu dipengaruhi oleh sebuah konsep, yaitu namanya growth mindset. Saya pernah bahas ya di video saya sebelumnya, saya nggak akan bahas terlalu banyak. Ada seorang profesor yang namanya Carol S. Dweck
ya, PhD dari Stanford University. Teman-teman bisa search di Google. Dalam penelitian dan bukunya mengatakan bahwa konsep growth mindset itu ngaruh banget ke perubahan diri kita dan ngaruh banget ke bagaimana kita akan achieve sesuatu atau perubahan yang kita inginkan. Jadi, pengaruh banget kita ke suatu pencapaian atau achievement. Orang punya growth mindset bakal punya motivasi untuk bekerja keras, untuk improve dirinya. Sesuai namanya, ya artinya berkembang, ya namanya growth ya. Nah, lawannya apa? Jelas, fixed mindset. Orang yang fixed mindset mempunyai pemikiran bahwa orang di dunia ini punya sejumlah bakat atau kemampuan yang tetap. Saya sempat bahas juga di video saya sebelumnya. Nah, ada kadang pemikirannya, kita waktu zaman sekolah dia itu memang jago, misalnya pelajaran matematika. Ya dia memang terlahir seperti itu, pinter matematika, dia pinter hafalan. Kadang kita bilang itu dia itu memang jago ya, pinter ngomong ya, kalau ketemu orang luwes gitu ya. Dia jago banget ini dan itu ya. Artinya orang yang punya fixed mindset selalu beranggapan orang itu terlahir untuk bidangnya masing-masing. Contoh ya, mungkin teman-teman pernah dengar ya cerita dari Adam Khoo yang drop out ya dari sekolah, tapi hari itu dia dipertemukan ya dengan gurunya bernama Ernest Wong ya, dan dilatih sehingga hari ini dia mendirikan namanya Learning Center untuk membantu anak-anak yang mungkin belum menemukan jati dirinya. Dari situ jelas banget bahwa seorang Adam Khoo aja yang drop out dari sekolah, setelah dilatih, dia bisa masuk ke suatu sekolah yang favorit seperti itu. Nah, teman-teman juga mungkin pernah dengar cerita Nick Vujicic yang tidak punya kaki dan tangan ya, tapi hari ini dia bisa menjadi penulis dan motivator. Nah, sekarang checklist apa yang fixed mindset teman-teman katakan di kondisi saat ini dan apa yang growth mindset teman-teman katakan saat ini, teman-teman. Ya, ini sebuah pertanyaan, ini sebuah renungan. Teman-teman mungkin pernah berada di posisi fixed mindset ya, sama seperti saya dulu ya. Jadi saya juga dulu pernah berada di posisi seperti itu. Nah, kenapa kita harus berubah? Kita harus sama-sama sepakat bahwa semua orang itu bisa improve asal kitanya yakin dan percaya bahwa kita juga bisa berubah. Dimulai apa? Dari kemauan memulai untuk improve setiap hari. Itu kuncinya. Contohnya ya, siapa yang malas nih hari ini olahraga di saat pandemi ya kan? Mentang-mentang merasa libur ya, terus bangun, mandi, makan, nonton TV, tidur lagi ya kan? Siapa yang hari ini berat badannya tambah? Saya juga awalnya begitu, tapi bahaya juga kalau nggak ada namanya aktivitas rutin ya. Hal simpel ya seperti olahraga tadi ya. Ya bukannya sakit karena COVID malah nantinya ya. Yang ada sakit penyakit karena degeneratif ya, seperti jantung, stroke dan lain sebagainya. Nah, saya mulai latihan naik turun tangga. Awalnya cuma 10 kali, terus saya improve diri saya lagi ya kan. Ya, bahkan bisa sampai 15-20 kali ya. Begitupun juga dengan push up, teman-teman. Awalnya saya cuma bisa 10 kali. Terus saya latih terus sampai bisa 20 kali, 30, akhirnya menjadi 100 kali dengan beberapa repetisi. Berat gak? Sakit gak? Pasti. Karena kita sedang improve diri kita ke hal yang baru. Begitu kita push up, apakah otot kita bisa langsung jadi? Dengan diet 1 kali, apakah tubuh kita bisa langsung jadi langsing? Butuh waktu rata-rata 2-3 bulan. Tergantung training kita konsisten gak setiap hari. Begitu juga saat kita di pandemi saat ini. Apakah teman-teman improve melakukan sesuatu hal yang produktif? Sesuatu hal yang mungkin nggak biasa dilakukan. Yang penting saat ini kita mulai lakukan langkah-langkah yang positif dulu. Ya, lakukan aktivitas yang produktif. Kalau hal positif itu terus-menerus kita lakukan, maka efeknya akan keluar biasa banget. Terlebih setelah pandemi ini, kita akan memiliki identitas baru di pekerjaan kita, terutama di bidang kehidupan kita masing-masing yang kita lakukan sekarang. Jadi bukan hanya new normal, tapi udah menjadi new me, kita yang baru. Jadi apakah menerima diri kita apa adanya bagus untuk diikuti? Sebenarnya hal itu hak dan pilihan kita masing-masing. Namun kalau saya berpendapat itu justru akan membatasi diri kita. Karena anggapan itu akan mematikan potensi kita. Gak bisa pakai komputer, internet kuota terbatas, kondisi lagi pandemi, semua orang lagi susah dan struggle. Jadi kalau kita terus berusaha menerima pernyataan jadi dirimu apa adanya, justru akan mematikan potensi kita untuk achieve sesuatu. Jadi terkesan itu bukan diri kita apa adanya. Karena anggapan itu, jadi banyak orang sama sekali tidak mau mencoba di bidang yang baru itu.
belum dicoba, udah nyerah. Padahal kalau dengan growth mindset untuk sesuatu yang kita mau capai, meskipun yang sekarang bukan sesuatu yang cocok yang kita mau, tapi ini menjadi sebuah tantangan buat mengimprove diri kita. Kata-kata mereka seperti ini ya, mungkin sekarang diri kita yang apa adanya emang nggak cocok dengan tujuan kita, tapi kita selalu bisa improve diri kita. Itu kata-kata yang dikeluarkan orang yang punya growth mindset ya. Kalau fixed mindset akan selalu berkata apa? Ah, ini bukan gue banget. Gue nggak jadi diri gue apa adanya nih. Kalau mau ke tujuan itu susah. Belum mulai udah ngomong susah dulu. Belum mulai udah bilang nggak bisa dulu. Itu teman-teman kalau orang yang punya fixed mindsetnya. Terus bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Saya ambil contoh. Kamar kita selalu berantakan. Dan kita menetapkan tujuan untuk merapikan kamar kita supaya rapi. Kita bisa aja merasa termotivasi dan bersih-bersih selama 2-3 jam. Dan hasilnya adalah kamar kita jadi bersih ya untuk saat ini. Dan itu juga sementara. Tapi jika kita tidak merubah kebiasaan buruk kita yang menyebabkan kamar kita jadi berantakan, maka 2 minggu kemudian kamu akan melihat kamarmu berantakan lagi. Sebenarnya kita tidak perlu membersihkan kamar kita. Tapi yang dibutuhkan adalah apa? Kebiasaan untuk bersih. Maka kamar kita akan selalu bersih. Kamu tidak perlu menurunkan berat badan. Tapi kamu butuh kebiasaan makan yang lebih baik. Maka berat badanmu akan selalu seperti keinginanmu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir bagaimana kondisi pandemi saat ini ya. Mau melakukan apapun yang produktif. Tapi yang dibutuhkan adalah kebiasaan sehari-hari kita yang baik, yang positif. Jadi yang terpenting adalah berubah kebiasaannya, bukan hasilnya. Karena ada yang harus dibayar untuk kebiasaan buruk adalah di masa depan. Fakta banyak orang selalu mementingkan apa yang terjadi di saat ini dibandingkan masa depan. Inilah yang menyebabkan sulitnya merubah kebiasaan kita. Orang bilang penyesalan selalu datang belakangan. Kalau penyesalan datang duluan, itu mah namanya pendaftaran. Oke, sekian dari saya teman-teman. Semoga kita di kondisi seperti ini makin aktif, makin produktif, dan kita bisa merubah kebiasaan dengan new normal yang ada saat ini dengan menyesuaikan diri sehingga kita bisa menjadi new me. Sampai ketemu lagi di channel video saya berikutnya, ditunggu.